stasiun Chambéry, metro yang ditutup. Kalau ngeliput sih enggak, sempat ngevideo dari kan itu kan gini ya, stasiun Chambéry itu intinya metro ya, metro yang ditutup. Hola amigos, hari ini kita masih di Madrid, kita mau ke wilayah stasiun Chambéry. Ini apa namanya, metro Chambéry yang sudah lama ditutup. Mulai dari tahun berapa itu Mbok Des? 1966. Oh itu udah ditutup itu? Katanya udah lama banget. Oh udah lama banget. Karena banyak yang hilang di situ. Iya, banyak yang hilang katanya. Itu metro yang penuh misteri katanya. Nah, kita pengen nyoba-nyoba ke sana, kita penasaran ada apa di sana gitu loh. Mana Chambéry-nya? Tapi takut nggak tuh? Takut nggak? Itu udah tuh museo tuh. Itu museo. Ini udah Chambéry tuh. Sekarang ini stasiun Chambéry ditutup dan dibuat untuk museum. Ya. Tapi nggak tahu ini buka apa enggaknya. Mari kita cek ya. Kita cek dulu ya teman-teman. Sebenarnya kita kemarin itu mau masuk ya sebenarnya. Iya. Mau masuk tapi nggak bisa karena waktu itu kan pas hari Minggu. Jadi pas hari Minggu, tapi jadwalnya mereka itu sampai jam 2 siang. Udah. Jadi terus tutup itu, Nando nggak sempet ngevideo dari kan itu kan gini ya, stasiun Chambéry itu intinya metro ya, metro yang ditutup. Sebenarnya dari antara Iglesia sama Bilbao. Video asli rekaman. Terus nah Chambéry itu di tengah-tengahnya. Jadi waktu metro jalan dari Bilbao ke ini ya, Iglesia itu mereka emang jalan tapi ngelewatin Chambéry itu. Tapi aku sempat ini ya merekam sedikit aja. Itu di dalamnya kayak apa sih? Tapi nggak harus, maksudnya aku keluar itu enggak karena nggak bisa. Nggak berhenti metronya di situ kan? Karena nggak bisa. Ya, jadi metronya lewat aja. Iya, itu kan katanya si Inggar, ceritanya si Inggar, ini kalau dari sini nih berat dia, ngerti kan? Ingat nggak? Jadi pelan dia. Pelan dia. Metronya pelan. Iya. Nggak bisa dari gitu Bilbao kayak ini. ke Iglesia itu kan biasanya cepet Iya. aja tuh metro tuh main tabrak-tabrak aja gitu ya istilahnya. Tapi ini dia langsung pelan gitu. Pelan Begitu banget, nyampe di kayak situ, berat pelan gitu loh. gitu ya, kayak berat, pas lewat berat. di situ Kayak pelan. energinya kayak menahan gitu ya. Iya, dan kayak berat tahan. gitu loh. Iya, emang kerasa lah. Nah, pas kita jalan itu, pas kita keluar dari Iglesia, itu kita kan jalan ke Jaraknya nggak begitu jauh lah dari situ. enggak, sekitar paling enggak 5 menit lah sebenarnya. Iya, 5 menit. Enggak yang harus kaki. Cuman berapa blok gitu. Iya, berapa blok gitu, mungkin 3 blok mungkin. Ya, sekitar 5 atau 7 menit, cuma panas aja kemarin itu. Nah, terus aku lihat pas kita ke sana itu ya, nyampe di situ di stasiun Chambéry ternyata ditutup dan dijadikan museum Chambéry. Iya, museum stasiun Chambéry. Iya, museum stasiun Chambéry itu kronologinya memang sangat misterius ya, misteri. Dalam arti di sini katanya ada banyak hantu di situ. Nah, kalau penjelasannya sih Mbak Sinta itu yang waktu itu. Kita kan Ngecek ke Mbah Google. Ke Mbak Google. Ya, sesuai dengan informasi dari Mbak Google kayak gimana sini? Jadi stasiun itu terletak di line 1.
Istilahnya line 1 itu adalah line pertama yang dibuat di Madrid ya. Lalu yang Mbah Google bilang itu kan mau dicoba diperbesar karena memang stasiunnya kecil ya Mbak ya. Pas lewat itu kan memang agak cepet gitu. Maksudnya cepet habisnya gitu loh, cepet selesai walaupun jalannya pelan waktu itu. Nah mau diperlebar atau mau diperpanjang ternyata nggak bisa karena ternyata space-nya karena ternyata pernah ditemukan ada kuburan massal ya di situ ya. Dan ceritanya seperti itu. Diresmikan tahun 1919 oleh kakek buyut Raja Filipi yang sekarang. Wow, itu Papanya kakeknya lah ya istilahnya. Tahun sebelum revolusi industri. Jadi bayangkan kan. Sebelum perang saudara Spanyol. Wow. Betul. Itu udah lama banget. Itu abad keberapa itu ya? Itu Castilla ya namanya. Iya. Castilla. Iya. 20 tahun 1919 oleh kakek buyut Raja Filipe yang sekarang. Tapi itu ditutup tahun berapa itu Mbak? Nah itu kan berfungsi ya. Tapi selama berjalannya waktu selalu ada yang komplain gitu loh. Komplainnya begini, misalnya malam itu dibersihin ya sebelum jam selesai, kan waktu itu kan juga tidak 24 jam ya, sekarang juga nggak 24 jam kan, ada jam tutup jam buka kan. Betul. Sebelum mau tutup kan biasanya ada yang bersih-bersih. Nah pas buka, jam pertama buka kok kotor lagi dan persis kotor seperti yang sebelumnya tadi malam misalnya gitu. Terus kadang yang gimana Mbak, yang ditemukan ada darah-darah gitu katanya. Sampai segitu ya. Lalu katanya ada anak kecil yang bawa bola kayak gitu, kayak di film-film gitu. Iya, anak Kayak kecil. di film gitu. Hay una leyenda que dice que una niña de 9 años en una de las galerías de la plaza pues se cruzó con un cura y una monja que estaban en actitud muy cariñosa para su condición, y lo que hicieron fue, para que no les denunciara, el matarla y tirarle por la noche a la vía. Esa niña, yo en mi caso particularmente no la he visto, pero sí cuenta muchísimos visitantes que la ven por aquí pasearse por el andén. Dan juga kakek buyut Raja Filipi itu katanya melakukan penampakan juga, karena katanya ada bapak-bapak elegan gitu memakai kumis. Kakek buyutnya Raja Filipi kan ada kumisnya gitu ya. Ya zaman dulu lah itu kumisnya sampai ke atas ke pipi gitu. Wow. Jadi itu sering menampakkan di situ. Terus kadang ada yang suka tersesat, salah masuk, tiba-tiba ngelihat apa gitu. Pokoknya ada yang kayak mukul tembok pas para pekerja itu mungkin lagi ngobrol, terus ada yang ketawa, terus kayaknya ada yang marah gitu loh. Que también hay ciertas leyendas que dicen que aquí sí se realizaron obras, y cuando se estaban realizando las obras sucedieron hechos extraños, como que los trabajadores desaparecían. Arwahnya itu soalnya gini, setahu gue itu pembatas itu kuburan massal sama space metro itu yang ini nggak ada space, cuman dinding aja, nggak ada tanah, dinding terus kuburan massal, di sininya metronya. Nah makanya ya udah Deno suka hantu-hantu kan, gue bilang ya udah Deno sekalian lu liput ke situ. Aku tuh sebenarnya penakut, apalagi orang Indonesia gitu kan. Aku kan penakut gitu loh. Kan sebenarnya aku tuh orangnya ini ya. Aku tahu kalau aku orangnya penakut, tapi aku penasaran gitu loh. Aku ngajakin dia kan, ayolah gini. Aku nanti kalau ini nanti kalau aku di sana nanti aku takut energiku ini kan takutnya kesurupan atau apa gitu, takut dia. Tapi kita menyadari juga bahwa kayak saya nih misalnya panas banget, terus kayak pusing kepala, kayak lemah gitu. Mbak Deni juga kehilangan ibu gitu kan beberapa hari yang lalu, jadi mungkin kayak
kita belum nggak tahu, stabil mungkin lah. ya Stabil. secara spiritual kan kita juga belum stabil ya Stabil. gitu kan. Tapi ya kita sebagai orang yang beragama dan beriman pasti Harus kuat percaya lah. diri lah. Jadi Insya Allah. sebelum ke sana itu kan saya search nyari-nyari di Mbah Google apa sih yang akan Terjadi. kita temukan gitu loh, nanti kita nggak ngerti Wanti-wanti apa-apa lah kan. sebelum Ya. nyampe ke situ. Lalu yang paling horor katanya, pernah ada satu grup kan itu kan museum ya. Jadi kan Dijadikan ada museum ada hantu visit itu. jam-jam kunjungan gitu kan. Katanya itu durasinya 40 sampai 1 jam. Ya. Durasi ininya kunjungannya Visitnya. itu visitnya. Nah, katanya yang paling horor itu mereka pernah ngelihat orang lagi jalan tapi tanpa kepala gitu loh. Itu grup itu. Ada salah satu orang, mungkin grup mungkin 5 orang lagi jalan gitu, terus ada satu yang di belakang, terus tiba-tiba Penampakannya kayak penampakannya tuh mungkin ke yang orang yang terakhir itu kan kaget dong, loh kepalanya mana dia tiba-tiba langsung ada ya penampakan. gitu. Lalu katanya kalau malam-malam ya, beberapa tahun yang lalu, kalau sekarang kan udah teratur, udah museum ya, sebelum dijadikan museum itu orang-orang yang homeless itu kan pada ngumpul di situ. Oh, mereka nggak, tapi Dulu mereka nggak sempat tahu. jadi tempat homeless di situ karena kan terbengkalai kan. Gak ada yang nempatin gitu kan. Jadi itu mungkin pas lagi kunjungan, mungkin ada 5 orang atau berapa orang gitu, yang terakhir biasanya kan ada yang kayak saya nih, biasanya yang paling terakhir ya jalan, ada yang duluan aja gitu. Nah yang terakhir ini secara nggak sadar tuh mungkin ngelihat kemana gitu, tahu-taunya ada dia berpapasan, dia ngelihat dan orang itu juga ngelihat ke arah dia gitu, tapi orang itu cuman badannya aja tanpa kepala gitu loh, dengan darah-darah yang Ngeri banget gila ya. gitu kan Ngeri shock banget. gitu ya. Iyalah. Lalu sebelum jadi museum, tempat itu pernah menjadi tempat orang-orang homeless. Orang-orang di jalanan yang nggak punya rumah itu di situ pas musim dingin kan. Kalau Kan Madrid musim dingin kan, Iya, kalau benar. Madrid itu kan kalau musim dingin itu lebih dingin daripada Barcelona. Iya, jadi katanya homeless pada di situ, di Chambéry itu semua. Tapi dari jauh itu ya entah kenapa orang-orang yang ngelihat dari jauh, mungkin entah dari mana gitu kan, ngelihatnya loh, kok Bisa. kayak ada api-api gitu, tapi apinya tuh kayak nari-nari gitu loh, bukan api unggun biasa gitu. Jadi orang juga mempertanyakan, Melayang-layang gitu. iya, jadi orang mempertanyakan apakah benar ini api unggun atau apa gitu loh. Jadi agak-agak ya agak itulah. Sebentar, itu dijadikan museum sejak kapan? Sejak 1966 itu Udah berhenti dikosongkan. karena yang mau Berarti diperlebar itu nggak beroperasi lagi itu. Berarti Iya. metronya berfungsi dari 1919 sampai 1966. sampai 1966. 66. Berarti udah lama loh ya. Lalu Nggak musimnya beroperasi. baru-baru Beroperasi. aja mungkin ya, karena dipikirnya gini, interior Chambéry itu, stasiun Chambéry itu adalah salah satu yang paling cantik sebenarnya. Kenapa cantik, Mbak? Cantik karena mirip dan mengikuti gaya metro di Paris. Oh, itu. Kalau di Barcelona kan kotak-kotak aja tuh, Mhm. nggak ada cantik-cantiknya sama sekali kan. Tapi di Madrid itu, apalagi di Chambéry itu masih original tahun itu gitu loh. Cantik Itu loh Bang. kayak lengkungan gitu loh. Lengkungan. Bukan iya. kotak. Kayak ini, kayak di apa? Di airport itu ya. Di airportnya di Madrid itu kan ada tangga berjalan tuh, lantai berjalan, bukan tangga berjalan, lantai berjalan. Itu kan sebelum masuk itu kurbaturanya ya, kalau di sini. Melengkung Itu gitu. melengkung kayak gini. Iya, kayak keren masjid banget. itu, Mas. Modelnya kayak masjid gitu loh, lengkungan kayak Cakep, masjid. iya. Cakep. Iya, Jadi ada estilo kayak style zaman dulu lah, zaman Iya, bahula. dan di dindingnya itu walaupun melengkung itu ada seperti art atau iklan-iklan gitu. Di iklan zaman dulu itu kan cakep tuh. Mhm.
Oh, dibiarin. Iya, dibiarin. Jadi bagus banget, tapi kadang-kadang ya aku perhatikan itu tuh mirip kayak rumah sakit zaman dahulu juga gitu loh, mirip-mirip gitu. Jadi rada-rada serem gitu. Tapi pas aku ngeliput sedikit, tapi itu di dalam metro ya. Dalam metro, Iya, begitu itu lewat. Iya. Nah itu kan memang ada lekungan, terus lampunya cuma satu doang gitu, yang kayak kecil burung kan, gitu. burung gitu. Kayak burung gitu ya. Iya. Jadi kayak kelihatannya kayak serem banget emang. Nah, terus itu kan metronya kayak pelan gitu kan. Nah, waktu lewat situ, apakah kalian sempat ada sensasi apalah gitu? Kalau sensasi, aku sensasinya pas melewati pas bikin video itu aku nggak ngelihat di ini, cuma ngelirik Nggak aja. ngelihat Aku langsung gitu nggak ya? ngelihat langsung, soalnya apa? Memang agak sedikit ini sih ngeri. Agak creepy gitu loh. Berarti, Tapi orang-orang di situ kok kayaknya biasa-biasa cuek-cuek aja. aja gitu ya. Iya. Ya kan, Karena tiap hari mungkin lewat karena situ. tiap hari lewat situ kali ya. Atau banyak mungkin mereka juga nggak tahu gitu. Ya, Bisa jadi aja. jadi entrance-nya itu ya, pintu masuknya kan itu nanti harus turun ya, kayak lift gitu ya Mbak ya. Pas kita nyampe di situ tutup. Cakep gitu loh, dibikin Cuma modern yang- banget. Oh, jadi sempat ada space di bawah yang bisa turun di situ. Kita ngelihatnya tuh bakalan ada lift gitu turun ya, tapi kita kan karena itu tuh tertutup kan, kita di luarnya gitu loh. Oh, Cakep. maksudnya di dataran atasnya ya? Di tanah, atas di level tanah. Dan ternyata daerah situ lingkungannya itu ya kelas menengah ke atas ya Mbak ya, bukan ecek-ecek dan tidak Memang setahu terbengkalai, enggak, cantik banget malah di situ. setahu saya di situ itu awal mulanya, maksudnya bukan awal mulanya banget sih kota Madrid, tapi itu bagian dari kota, bagian dari struktur kota pertama di Madrid, bisa dibilang kayak gitu. Makanya bangunannya antik dan juga yang berkualitas. Tahu nggak, itu yang aku cuma lihat itu ada kayak boneka, kayak semacam Entah itu orang, orang, entah ya. itu orang atau apa, cuma kayak dia pakai topi polisi itu loh, baju Jadi polisi. jadi Kayak- waktu itu iya, Di waktu kapan? Ya, pas lewat. pas lewat Oh, pas lewat. Kan mungkin Ah. Mbak Deni Itu mungkin ngintip dikit gitu loh. ngintip. Kok ada orang gitu. Nah, itu Kok ada orang Mbak gitu. ada orang, maksudnya yang tapi boneka ya, tapi orangnya kayak gede, Oh, gitu. besar, tinggi Entah, gitu. mungkin orang beneran atau mungkin Enggak, hantu, kan nggak tahu ya. Bukan, itu kayak boneka gitu. Kita lihatnya itu kayak boneka. Jam berapa sih kalian ke Jam situ? 5. Jam 5. Jam 5. Berarti masih ada matahari. Iya, masih ada matahari. Kan Tapi di kan di dalam dalam kan enggak. udah enggak kan? Ya kan di dalam bawah tanah. Karena aku gini, ternyata ada orang itu boneka gitu. Kayak Di mana sih bonekanya, dalam metro atau di luar? orang. Di dalam Enggak, ruangan Mas. gitu kalau Enggak, maksudnya gini, ada kayak semacam kayak pos kamling itu kecil. Di dalam Di situ, stasiun. terus ada mejanya kayak kasir gitu. Jadi kayak ada bonekanya di situ. Orang kayak semacam orang cowok, dia pakai topi polisi sama baju pokoknya warnanya biru kalau nggak Tapi di salah. video itu kan nggak ada. Nah, yang aku lihat kok ada orang pakai baju kayak polisi. Ini tak suruh lihat nggak mau. Kamu nggak mau ngelihat. Nggak mau, aku gini. Tapi lihat videonya setelah itu. Tapi Mana pas mau. waktu di video ini tuh nggak jelas sama sekali, ngerti Nggak kan? kelihatan. Nggak jelas. Nanti coba sih, nanti di Nanti kita cek and recheck videonya kayak gimana. ini harus bawa ini nih yang orang dari Indonesia yang bisa ngelihat hantu yang nih. berasa gitu ya. Yang nyalinya kuat. Iya, ya. nyalinya kuat. Itu aku ngomongin ya, Mbak Sarah itu, Sarah Wijayanto. Soalnya ini pecinta. Tapi bahasanya harus bahasa Spanyol. Jadi mereka Nanti ngerti kan? nggak apa-apa, nanti kita terjemahkan. Kayak bisa. Nah, katanya stasiun itu adalah stasiun yang paling horor ya. Terserang. Berhantu paling serem. Paling serem di Di Eropa. Se-Eropa. Wow. Se-Eropa.
Karena mungkin setelah itu ada yang perang saudara itu kan, terus terjadi banyak pembunuhan di daerah situ, jadi ya yang meninggal dibuang aja ke lubang itu. Itu dia, jadi kan meninggalnya juga kayak kaget gitu ya, loh kok begini gitu kan, meninggal penasaran, mati penasaran. Orang kan kalau mati penasaran arwahnya kayak gimana kan? Iya, iyalah. Tapi setelah kita ke situ, mungkin karena kita nggak masuk ya, jadi belum berasa gitu. Ya berasanya iya masih seraman di Indonesia lah ya. Iya, soalnya kan setahu gue sih ya, sorry, di Indonesia itu mendewakan hantu arwah. Kalau di sini kultura orang Spanyol itu dianggap biasa gitu loh. Misalnya kalau di Indonesia kan ada kasih sesajen, dan itu kan mendewakan arwah, kasih makanan. Di sini enggak ini, maksudnya dibiarin aja gitu. Jadi cuma di rumahnya dibersihin gitu. Sampai rapi. Udah, gitu. Jadi, walaupun berhantu ya dibersihin tetap. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya yang maksudnya kalau kita masuk ke rumah berhantu nih ya, misalkan itu aku cuma ini ya, rumahnya tuh nggak kotor-kotor amat, tapi bersih gitu loh. Tapi ada juga aku akuin itu memang kalau orang sini seperti itu. Jadi sebelum ditinggalin sama pemiliknya itu mereka dibersihin, terus dia pergi karena nggak mau mengganggu. Ya udahlah, kalau mau jadi rumah berhantu ya silakan, tapi rumah harus dibersihin gitu. Tapi ada loh, itu di Amerika juga kayak gitu loh, di Amerika loh. Terus gimana? Jadi kalau di Amerika sama seperti itu. Di Brasil juga, Amerika Latin juga seperti itu. Hanya orang-orang khusus lah, seperti siapa, Sarah Wijayanto. Ya, yang kalau misalnya masuk, aku ada itu dikit gitu, tapi akhir-akhir ini aku meminta untuk tidak terlalu ya. Aku minta, pokoknya aku nggak mau lihat, aku nggak mau dengar, dan pokoknya aku nggak mau diajak ngomong. Pokoknya kayak terima kis itu loh, tutup. Nggak mau karena agak mengganggu awalnya gitu. Nanti sama sebenarnya gini, di sini itu ada yang percaya tapi sama hantu, tapi persentasenya itu nggak sebanyak di Indonesia. Sempat aku lihat reportase dalam bahasa Spanyolnya, dokumentasi. Di sini juga ada salah satu stasiun metro yang kurang lebih sama, tapi itu nanti kita ceritain di Madrid, di sini nanti kita ada di Barcelona. Ada dan itu aku pernah alami. Pokoknya nanti di kapitulo di next cerita konten selanjutnya. Beneran aku nggak tahu ini. Ada di tempat gua kursus itu pas di bawahnya. Jadi nanti kita ceritakan kita lihat langsung. Ya. Tapi masih beroperasi nggak metronya? Masih. Dan itu ada filmnya loh, film berhantu seri dari sini. Jangan-jangan itu linia 4 itu yang kau bilang? Linia 1 juga. Ya, karena biasanya line 1 itu adalah line pertama banget gitu loh. Belum ada 2, 3, 4 sampai 5 gitu kan, itu belum ada. Itu yang 1 itu yang paling original lah gitu, pemula. Itu kan konstruksinya. Oke. Nggak usah dibahas dulu ya, no. I see. Itu next kapitulo. Oke. Yang dibilang Nando itu dekat rumah saya. Enggak. Bukan. Tapi bukan kalanya jadi seremnya. Tapi enggak enggak. Udah penasaran duluan mereka, tapi gua nggak mau bilang. Nanti gua bilangin habis ini. Enggak, maksudnya bukan dekat rumah saya ya. Itu mungkin dari 4 atau 5 parada itu, 5 stopan dari rumah saya kayak gitulah. Nah, waktu itu kan gue sempat kerja malam berapa tahun di hotel di sini. Nah, itu terasa banget, soalnya kan kalau di sini hotelnya kecil ya, jadi satu orang satu shift malam. Nah, begitu tempat ganti pakaian itu biasanya di bawah lantai dasar, di bawah tanah, kayak sejajar metro lah gitu. Nah, gua ke bawah itu terasa banget itu energinya, kayak ada penunggunya gitu loh.
Makanya sering banget gue tuh maksudnya nggak ke bawah kalau gue udah sendiri. Gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya yang udah tahu sama hantu, terus ke tempat itu pasti terasa. Kalau gue ya pribadi itu terasa banget. Misalnya ke tempat yang bangunan tua itu, gue langsung merasa meskipun di sini ya. Kalau aku walaupun berasa gitu, berusaha untuk positive thinking dan malah permisi, ulang permisi. Gitu, memang kayak gitu. Aku niatnya baik, nggak mau macam-macam, jadi aku juga nggak mau dimacam-macamin ya. Ya kayak gitu, itu pesan nyokap gue kayak gitu. Jadi pamit, maksudnya maaf saya numpang lewat, kalau mengganggu mohon maaf, kalau nggak ada maksud apa-apa, jadi kita saling damai lah. Ya kita juga nggak jahat gitu. Nah terus terang kalau misalnya aku pengen pulang ke Indonesia ya, baru selesai beli tiket tuh langsung wah mau ke Indonesia, tapi tiba-tiba kayak nyadar, aduh Aduhnya kenapa? Nggak ada temennya, terus tidurnya sama siapa? Oh terus gitu. Kalau aku sih pulang kalau aku kan pulangnya kan ke Bali dulu ya. Anakku itu pasti aku gini, ayo tidur ke rumahnya mama. Terus ya kok gitu sih? Yang kan mama nggak ada temennya. Terus akhirnya dia paham dah. Udah tidur dari di rumah. Kalau aku dia tidur di rumah itu aman dah. Maksudnya nggak itu ya. Pokoknya aku harus ada temennya gitu loh. Ya, jadi begitu nyampe pesawatnya mendarat itu di Sota ya, Soekarno Hatta, langsung kayak berat gitu loh. Kayak udah mulai lagi nih ya harus jaga-jaga. Pokoknya udah was-was gitu dulu. Iya, udara apanya tuh spiritualnya tuh udah beda aja gitu. Nah, tapi iya udah beda banget. Iya, di mana itu yang tadi tuh stasiun Chambéry, di stasiun Chambéry katanya sih paling ini ya, paling terseram di Eropa. Itu aku pengen tahu benar-benar terseram atau gimana. Kayaknya Indonesia ada yang lebih serem. Iya, Indonesia soalnya lebih serem. di Indonesia mendewakan yang gue bilang tadi. Jadi hantunya itu merasa punya kekuatan gitu loh. Iya betul memang. Kalau di sini nggak, hantunya dibiarin. Di sini tuh di sekitar kita itu ada banyak energi kayak gitu. Cuman kita menganggap biasa kehadiran mereka itu, kita nggak maksudnya tidak terlalu terasa ya, iya, tidak terlalu mengganggu kita gitu. Kita nggak iniin gitu loh. Lalu presentasi film horor di Indonesia itu kan katakanlah 100:1 gitu kan. Betul. Tapi next time kita harus ke stasiun Chambéry loh ya. Bareng sama Iya, Nando. sama Nando. Mbak Sinta, aku terus nanti sama Mbak Inggar. Siap. Ya. Jadi komen aja ya kalau kalian mau kita ke situ, komen di dalam. Oke, teman-teman ya. Nanti suatu saat kita ke Madrid lagi, kita pikirkan untuk planning kita ya. Planning ke mana ini? Stasiun Chambéry. Jadi kita nunggu komen amigos. Oke deh. Oke deh amigos. Oke deh amigos. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Juga jangan lupa bulan juga udah mau ditonton. Ya ditonton amigos. Oke amigos, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.